selain Allah adalah makhluk yang lemah, fakir, terbatas, dan banyak memiliki kekurangan, serta sangat tidak layak menyandang nama Rabb atau Tuhan. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Rabb atau Tuhan yang berhak kita sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, surah Al-Fatihah tidaklah asing bagi kita. Surah tersebut senantiasa kita baca di setiap salat-salat kita, baik fardu maupun sunnah. Kita sudah berulang kali membaca surat tersebut di dalam salat kita. Sebab ia merupakan salah satu rukun salat yang barang siapa meninggalkan membaca surah Al-Fatihah, niscaya salatnya tidak sah. Sesungguhnya surah Al-Fatihah memiliki keutamaan yang sangat agung. Ia adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Rafi' ibnul Mu'alla radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, maukah kamu aku ajari sebuah surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti? Maka sahabat ini pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid lalu memegang tangan sahabat tersebut. Nah, tatkala keduanya telah hampir keluar dari wilayah masjid, maka aku, yaitu Abu Rafi' radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, engkau tadi telah bersabda bahwa engkau akan mengajariku sebuah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, sallallahu alaihi wasallam, surat itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau surah Al-Fatihah. Itulah As-Sab'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang berulang-ulang, serta Al-Quranul Azim, yakni Al-Quran yang agung yang dikaruniakan kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi hadis ini menerangkan bahwasanya surah Al-Fatihah merupakan surat yang paling utama dan paling agung di dalam Al-Quranul Karim, dan bahwa surat tersebut dijuluki dengan As-Sab'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang selalu dibaca berulang-ulang, baik di dalam salat maupun di luar. Dan juga surat Al-Fatihah ini sendiri disebut dengan Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung. Ini menunjukkan keutamaan yang besar dari surah Al-Fatihah. Kemudian juga kalau kita renungkan makna serta kandungan ayat demi ayat dari surat yang mulia ini, kita dapati bahwa surah Al-Fatihah memiliki kandungan tauhid yang sangat tinggi sekali. Mengandung pelajaran tauhid yang sangat kuat dan berkesan dalam hati orang-orang yang mentadaburinya. Dengan mentadaburi dan meresapi makna ayat demi ayat dalam surah Al-Fatihah, niscaya itu akan mampu menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengetahui dan meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta ini beserta segala isinya. Dialah satu-satunya pencipta alam jagat raya, pemilik satu-satunya dan yang mengatur seluruh urusan makhluk-makhluknya di alam jagat raya ini. Nah, Allah SWT sebagai Rabb yang sempurna itu tentu memiliki sifat-sifat yang maha sempurna lagi maha tinggi. Dan di antara sifat-sifat itu
adalah Ar-Rahmah, itu kasih sayang. Dialah zat yang maha pengasih kepada seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Sifat Ar-Rahman, itu kasih sayang yang luas, ini mencakup atau meliputi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Kita dapati bahwa hamba-hambanya yang beriman dan juga musuh-musuhnya yang kafir pun diberi rizki oleh Allah SWT dengan jumlah yang tak mungkin terhitung atau terhingga. Dialah Maharaja sesungguhnya, di mana seluruh raja-raja dan penguasa di dunia takluk dan tunduk terhadap kekuasaannya. Kita juga akan menyadari dengan merenungi surah Al-Fatihah ini bahwa ibadah, pengabdian, penghambaan, peribadatan hanya layak dipersembahkan kepada Allah Ta'ala semata. Selain Allah adalah makhluk yang lemah, fakir, terbatas, dan banyak memiliki kekurangan, serta sangat tidak layak menyandang nama Rabb atau Tuhan. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Rabb atau Tuhan yang berhak kita sembah. Dan kewajiban kita adalah beribadah hanya kepadanya dan meminta pertolongan hanya kepadanya. Inilah makna dari ayat keempat yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan atau isti'anah. Dalam ayat ini, objek kalimat yaitu iyyaka yang bermakna kepadamu diletakkan di depan. Dalam tata bahasa Arab, mendahulukan objek kalimat yang seharusnya di belakang menunjukkan pembatasan dan pengkhususan. Artinya, ibadah kita hanya dikhususkan untuk Allah Ta'ala, hanya dipersembahkan kepada Allah semata, dan kita tidak mempersembahkan ibadah kita kepada selain Allah Ta'ala. Sehingga makna dari ayat ini adalah kami hanya menyembahmu semata, dan kami tidak menyembah selainmu. Kami meminta pertolongan hanya kepadamu dan tidak kepada selain Engkau. Pendengar yang budiman, semoga dirahmati Allah. Ibadah maknanya adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik perkataan atau perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Semua itu adalah makna dari ibadah. Jadi, ibadah ta'rifnya atau maknanya adalah semua perkataan atau perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah Ta'ala. Baik perkataan atau perbuatan itu tampak, dilakukan, diucapkan, atau tersembunyi dalam hati, dalam batin kita. Selama perkataan atau perbuatan itu dicintai Allah, maka itu termasuk ibadah. Kecintaan dan keridhaan Allah terhadap sesuatu itu dapat kita ketahui dari perintah dan larangannya. Apabila Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu, maka berarti sesuatu itu dicintai dan diridhainya. Dan sebaliknya, apabila Allah melarang sesuatu, maka itu berarti Allah membenci dan tidak meridhai sesuatu tersebut. Dengan demikian, ibadah dalam Islam itu luas cakupannya. Dan di antara bentuk-bentuk ibadah adalah berdoa, menyembelih hewan kurban, bersedekah, menunaikan salat, berpuasa, menunaikan haji, meminta pertolongan atau perlindungan kepada Allah, dan lain sebagainya. Dari pengertian inilah, maka isti'anah atau meminta pertolongan juga termasuk cakupan dari istilah ibadah. Lalu apa alasan atau hikmah dibalik penyebutan kata isti'anah sesudah disebutkannya kata ibadah di dalam ayat ini? Padahal isti'anah termasuk dalam ibadah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata dalam tafsirnya, didahulukannya ibadah sebelum isti'anah atau meminta pertolongan, ini termasuk metode penyebutan sesuatu yang lebih umum sebelum sesuatu yang lebih khusus. Dan juga dalam rangka lebih mengutamakan hak Allah Ta'ala di atas hak hambanya. Beliau juga berkata, mewujudkan ibadah dan isti'anah atau meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala semata dengan benar adalah sarana yang akan mengantarkan menuju kebahagiaan yang abadi. Sarana menuju keselamatan dari segala bentuk keburukan dan bahaya. Sehingga tidak ada jalan menuju keselamatan kecuali dengan menempuh kedua hal ini. Itu beribadah kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya semata. Dan ibadah hanya dianggap benar
apabila bersumber dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika disyariatkan atau dicontohkan, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ibadah itu ditujukan hanya untuk mengharap wajah Allah Ta'ala semata, yakni dikerjakan dengan ikhlas karena mengharap ridhanya. Dengan dua perkara inilah, yakni ittiba, mengikuti sunnah, mengikuti contoh, dan ikhlas, mengikhlaskan niat, maka sesuatu itu dapat disebut ibadah dan akan diterima oleh Allah Ta'ala. Sedangkan penyebutan kata isti'anah atau meminta pertolongan setelah kata ibadah, padahal isti'anah itu juga bagian dari ibadah, maka sebabnya adalah karena hamba sangat begitu membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melaksanakan seluruh peribadatannya. Seandainya seseorang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, maka keinginannya untuk melakukan perkara-perkara yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang tentu tidak akan bisa ia capai. Demikian As-Sa'di dalam Taisir Al-Karimir Rahman fi Kalam Al-Mannan, halaman 39. Pendengar yang budiman, kesimpulan pembahasan kita kali ini adalah kita semua diwajibkan untuk beribadah dan memohon pertolongan atau isti'anah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Segenap bentuk ibadah, baik itu salat, puasa, sedekah, zakat, dan seluruh macam ibadah harus ditujukan atau dipersembahkan kepada Allah. Siapa saja yang beribadah kepada nabi atau malaikat atau bebatuan dan sebagainya, maka ibadahnya sia-sia. Dan ia termasuk dalam golongan orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala, yang jika ia meninggal sebelum bertaubat, niscaya ia akan kekal di dalam neraka Jahannam. A'adhanallahu wa iyyakum jami'an minan nar. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.